Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di mana terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat 3, di mana di dalam ayat ini yaitu mengenai berdoa. Nah, saya memberi sebuah tema yaitu salah berdoa, salah merencanakan, dan salah berpikir. Nah, di dalam Kolose pasal 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, surat Kolose ini adalah surat tulisannya Rasul Paulus, di mana pada saat itu dia dipenjarakan karena sedang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Kolose dalam pola tabernakel terkena pada mezbah pembakaran ukupan atau kehidupan doa. Nah, doa adalah rasa ucapan syukur kita pada Tuhan karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa doa merupakan nafas kehidupan atau kehidupan orang Kristen yang mutlak dilakukan setiap saat jika kita tetap ingin hidup. Nah, kembali ke tema Bapak Ibu Saudara. Nah, di mana salah berdoa. Nah, bila tujuan doa hanya untuk kepentingan pribadi, tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah motivasi yang salah bila kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam Kolose 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami. Nah, di sini merupakan upaya Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose agar mereka berdoa agar Allah memberikan pembukaan buat pemberitaan Injil. Nah, salah berdoa bila hanya memuaskan nafsu duniawi, bila hanya berpusat pada sendiri. Nah, di dalam berdoa seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari kita itu salah motivasi. Kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita tidak berdoa untuk kepentingan orang lain juga. Nah, saya memberikan sebuah contoh. Yang pertama itu, kita minta diberkati, tetapi kita tidak mau memberkati orang di sekitar kita. Nah, ini merupakan kejadian yang sering terjadi di kekristenan saat ini. Nah, kita sering berdoa juga meminta kepintaran, tetapi kita pelit membagi ilmu kepada sesama kita, baik orang Kristen maupun orang yang non-Kristen. Nah, minta rejeki, tapi dimakan sendiri. Nah, di dalam surat ini sangat tegas bahwa hiduplah dengan penuh hikmat. Di Kolose pasal 4 ayat 5, hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, di sini Rasul Paulus sangat jelas bahwa di dalam doa kita tidak hanya berdoa untuk pribadi kita sendiri, melainkan berdoa juga buat pribadi-pribadi yang lain. Nah, kita juga sering berdoa minta disertai Tuhan, tetapi tetap saja kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudari. Nah, contoh yang berikutnya, kita minta iman kita dikuatkan, tapi kita tidak mau menguatkan orang yang lemah, tidak mau menguatkan iman orang yang lemah. Nah, jadi ini merupakan motivasi doa yang salah, Bapak Ibu Saudari. Nah, poin yang kedua dalam tema yang saya berikan, yang salah berdoa, salah merencanakan, salah berpikir. Nah, di dalam berdoa juga kita harus merencanakan. Nah, bila salah merencanakan maka akan berakibat juga pada kegagalan.
Nah, kalau hidup tanpa tujuan yang jelas dan tepat, maka kehidupan kita akan seperti itu-itu aja. Tiap manusia, tiap orang tidak menginginkan kegagalan, tetapi tiap manusia dapat gagal jika tidak merencanakan keberhasilan atau merencanakan apa yang menjadi planningnya ke depan. Nah, sering kita atau saya dan saudara sering tidak mau belajar dari keberhasilan orang lain. Banyak tokoh di Alkitab atau di luar Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang dapat kita contoh keberhasilannya. Nah, selain itu juga kita tidak mau belajar memetik hikmah di balik kegagalan orang lain. Nah, kegagalan-kegagalan yang kita alami di dalam kehidupan kita bukan untuk kita buang, tetapi kita ambil hikmahnya. Lalu apa yang baik kita ambil, apa yang positif kita ambil, apa yang negatif kita buang. Seperti itu Bapak Ibu Saudari. Nah, poin yang ketiga, dalam salah berdoa, salah merencanakan, dan salah berpikir. Nah, maka kalau kita salah berpikir, maka kita akan mengakibatkan salah berkesimpulan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita salah, maka kita akan memberi kesimpulan yang salah. Dan begitu juga dengan bersikap. Ketika kita tidak memikirkan secara baik apa yang harus kita kerjakan, maka akan mengakibatkan salah bersikap. Dan yang ketiga itu mengakibatkan salah melangkah atau bertindak. Nah, apapun yang kita lakukan atau apapun yang akan kita rencanakan, sebaiknya kita berpikir dulu agar kedepannya ketika kita melangkah, ketika kita bertindak, nah kita tidak mengalami kegagalan. Nah, salah berpikir juga mengakibatkan cepat lelah, baik dalam fisik dan psikis. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saya memberi poin di sini di dalam salah berpikir bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diuji, terlebih dahulu kita pikirkan semuanya itu. Nah, kembali ke tema Bapak Ibu Saudari. Nah, saya memberi kesimpulan aplikasi pada kesempatan kali ini. Hendaknya kita mengawali hidup kita pribadi maupun nikah dan keluarga dengan doa yang diperkenankan Tuhan, sehingga terjadi kesegaran, kekuatan, kesehatan, dan pemulihan, dan seterusnya. Nah, di dalam doa kita harus memiliki motivasi yang benar. Kita tidak hanya berdoa untuk pribadi kita sendiri, melainkan kita juga menguatkan orang yang lemah yang berada di sekitar kita. Nah, dengan demikian maka kita diberkati, orang lain juga dapat terberkati. Sekian perenungan atau sharing firman saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Terima kasih.